Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Jundiun Islami, mahasiswa PBG YIN Madura Angkatan 1 tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan PPL pada modul Ajar 2. Silakan saksikan sampai akhir video. Jangan lupa komen, subscribe, dan bagikan jika video ini dianggap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita toleh kanan dan toleh kiri untuk melihat kerapian kita dan juga sampah yang ada di sekitar kalian. Tolong dibersihkan terlebih dahulu ya. Silakan taruh di tempat sampah ya. Ya, kalau sudah bersih, bangkunya sudah rapi, dipersilakan untuk dirapikan kembali dan duduk sebelah. Silakan duduk. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Dipersilakan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita doa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, coba kita baca balas-balas waktu terlebih dahulu ya, biar kita lebih fresh, seperti itu ya. Ya silakan, coba yang mana terlebih dahulu. Ya silakan. Untuk menghilangkan virus dan kuman, membasuh tangan dengan sabun cuci. Cakep. Manusia hidup perlu pedoman dari Allah kitab suci. Bantu. Silakan. Bermasker, jaga jarak dan cuci tangan. Kebiasaan yang harus dilakukan. 2 cara beriman pada Al-Quran. Kita wajib percaya dan mengamalkan. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk sekarang hari ini, siapa ada yang tidak masuk? Ada. Ada siapa? Iza. Berarti satu orang cuma? Ya. Yang lain ada semuanya kan? Ya. Masih ingat materi sebelumnya? Masih. Masih ingat? Ya. Tentang apa saja? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada berapa? 4. Ada berapa? 4. Ada 4. Silakan. Evi, sebutkan. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Tepuk tangan pada ini. Coba saya tanyakan, ada yang bisa? Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa? Silakan. Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan kembali. Baiklah, sebelum kita beranjak, artinya melanjutkan pembelajaran, perlu kiranya kita itu mengetahui profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berikutnya yaitu
berakhlak mulia, selalu berkompetisi dalam kebaikan agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita pembelajaran pada kesempatan ini? Kita yang harus paham terhadap tujuan kita. Kita akan memperoleh apa? Kita akan belajar apa? Kita perlu. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan contoh perbuatan mencerminkan iman kepada kitab Allah. Itu tujuan kita pertama. Yang kedua, mengimplementasikan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga yaitu menjelaskan cara bagaimana kita itu menjadi generasi yang Qurani. Terus berikutnya menjelaskan ciri-ciri orang yang berpegang teguh terhadap kitab suci Al-Quran. Itulah tujuan kita dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita masuk dalam bagian materi ini. Bapak akan tanyakan bagaimana cara bisa kita itu mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita tentang iman terhadap kitab-kitab Allah. Kalian tahu enggak bagaimana cara pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari? Kan? Menjaga kebersihan. Menjaga itu termasuk dari pengimplementasian. Kedua yang lain, silakan. Bersedekah, bagus. Ada yang lain? Bagaimana? Berbuat baik. Ada yang lain? Bagaimana? Menjaga sikap dengan sesama. Artinya menjaga sikap itu ya, bagus. Tepuk tangan buat yang sudah menjawab. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk pengimplementasian terhadap kitab-kitab Allah, gitu ya. Nah, pada kesempatan ini, bagaimana nanti kita akan buat sebuah kelompok di mana di dalamnya akan membahas tentang pengimplementasian terhadap kitab-kitab Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami? Nah, setelah itu kalian terlebih dahulu Bapak akan suruh membaca buku. Silakan. Saya kasih waktu membaca 15 menit. Ya sudah, kiranya waktunya sudah nyampe. Bapak akan bentuk sebuah kelompok. Akan dijadikan 4 kelompok. Nanti ada kelompok Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya sudah, sekalian sudah menempati kelompoknya masing-masing. Berarti ini kelompok Al-Quran. Ingat ya, Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Ini LKPD yang harus kalian pahami. Nanti kalian bisa merumuskan, ya. Kalian bisa merumuskan dan bisa dipresentasikan sesuai dengan pemahaman dari kelompok kalian masing-masing. Dipersilakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan itu beserta kelompoknya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham, bisa kalian tanyakan. Akan kami bantu untuk sedikit menjelaskan tentang apa yang masih belum menjadi pemahaman buat kalian. Ayo ini. Mungkin dari kelompok lain? Kalian sudah mendiskusikan terhadap apa yang sudah Bapak perhatikan tadi. Saya akan menyuruh dari kelompok kalian untuk mempresentasikan apa yang sudah menjadi hasil dari kerja kelompok kalian. Dipersilakan untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang implementasi iman kepada kitab-kitab Allah. Lalu berusaha tak kenal-kenal dan putus asa untuk memperbaiki bacaan terutama Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwid benar-benar dan fasih. 2. Selalu membaca atau menghafalkan ayat yang ada di kitabnya. 3. Selalu menjadikan kitab-kitabnya sebagai pedoman atau dasar dalam menjalani hidup-hidupnya ini. 4. Selalu mengamalkan perilaku yang baik keseharian sesuai yang ditentukan pada kitab-kitabnya. Dan terakhir, selalu menjaga kesucian kitab.
dan selalu membela kitab tersebut jika ada yang memintanya. Itulah hasil dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari kami semua? Ya silakan, tanyakan. Bolehkah kita mengambil hukum selain dari Al-Quran, misalnya dari kitab Taurat atau Zabur atau Injil? Ya. Jawabannya adalah seperti yang sudah dijelaskan minggu kemarin, bahwa Al-Quran merupakan sempurna dari Zabur, Taurat, dan Injil. Maka dari itu kita tidak diperkenankan mengambil hukum dari Taurat, Zabur, dan Injil. Cukup Al-Quran yang dijadikan sumber hukum. Mungkin ada yang lain? Tepuk tangan buat kelompok. Baik. Baiklah, setelah kalian mempresentasikan hasil kelompok kalian, mungkin ada sesuatu yang bisa yang masih mau ditanyakan kepada Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, di sini Bapak akan sedikit memberikan penguatan terhadap bagaimana cara mengimplementasikan atau beriman kepada kitab-kitab Al-Quran. Itu ada 4 ya, nak. Yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati. Caranya bagaimana kita itu bisa meyakini terhadap kitab-kitab Allah itu dengan sepenuh hati. Yakin bahwasanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu dibawa oleh para nabi dan rasul yang benar-benar datangnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua yaitu membenarkan terhadap adanya kitab itu. Meyakini dan membenarkan adanya kitab yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Baiklah, setelah itu coba Bapak akan tanyakan sekedar mengingat apa yang sudah kita pelajari sebelum tadi tentang implementasi iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang ingat tentang implementasinya? Silakan. Ya sudah dihormatin. Ya, lalu membaca atau melafalkan ayat yang ada di kitabnya. Selalu melafalkan ayat-ayat yang ada di dalam kitab Al-Quran, gitu ya. Tepuk tangan Bapak Tin. Sebelum kita meninggalkan tempat ini akan Bapak kasih tugas tentang pelajaran kita, yaitu silakan kalian mengerjakan tugas latihan di soal-soal pada bab 2 ini di halaman 39 sampai di halaman 42 itu. Nanti kalian kerjakan dan itu di store ke kita itu ya di depannya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita itu akan selanjutnya sebelum kita meninggalkan ruangan ini, alangkah baiknya kita tinggalkan dengan keadaan rapi dan bersih. Dipersilakan kalian untuk merapikan tempatnya. Baiklah, sudah duduk rapi. Sebelum kita akhiri, Bapak akan menyuruh dari ketua kelasnya untuk membaca doa untuk menutup pelajaran ini. Dibacakan untuk ketua kelasnya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita membaca doa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terima kasih telah menyaksikan video saya tentang pembelajaran tentunya di kampus tercinta kita YIN Madura Angkatan 1, mahasiswa Angkatan 1 tahun 2023. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menjadikan pendidikan di Indonesia lebih maju dan menjadikan putra-putri yang komitmen dalam kehidupan berilmu, berbangsa dan bernegara.